Sejarah dan teknis peringatan malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, namun banyak ulama yang menilainya dhaif. Ibnu Hibban menilai sahih sebagian hadits-hadisnya dan memasukkannya dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Di antaranya sebagaimana diinformasikan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab adalah hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah sebagai berikut. Aisyah berkata, "Saya kehilangan Rasulullah, tiba-tiba beliau berada di baki, sambil mengangkat kepala ke langit. Beliau berkata, 'Apakah engkau takut engkau dizalimi oleh Allah dan Rasul-Nya?' Saya menjawab, 'Ya Rasulullah, saya menyangka engkau mendatangi sebagian istri engkau.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka Allah mengampunkannya lebih banyak dari bulu domba Bani Kalbe.'" Hadis riwayat Imam Ahmad. Sejarah peringatan malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Al-Qastalan menjelaskan awal mula adanya peringatan malam nisfu Sya'ban dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah sebagai berikut. Tabi'in tanah Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Mahul, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, dari mereka inilah orang-orang kemudian ikut mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Dikatakan bahwa telah sampai kepada mereka atsar Israiliyat, kabar atau cerita yang bersumber dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam, tentang hal tersebut. Kemudian ketika perayaan malam nisfu Sya'ban viral, orang-orang berbeda pandangan menanggapinya. Sebagian menerima, dan sebagian lain mengingkarinya. Mereka yang mengingkari adalah mayoritas ulama Hijaz, termasuk dari mereka Atta, dan Ibnu Abi Malikah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari kalangan fuqaha Madinah menukil pendapat bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban seluruhnya adalah bid'ah. Ini juga merupakan pendapat ashab Maliki dan ulama selainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang mula-mula memulai peringatan malam nisfu Sya'ban adalah segolongan ulama tabi'in daerah Syam. Dalam arti, peringatan malam nisfu Sya'ban belum ada pada zaman Rasulullah dan sahabat, baru ada pada zaman tabi'in. Peringatan malam nisfu Sya'ban yang kini diamalkan itu dasarnya adalah mengikuti perbuatan segolongan ulama tabi'in negeri Syam atau kini dikenal dengan negara Suriah. Teknis peringatan malam nisfu Sya'ban. Adapun bagaimana bentuk dan teknis peringatan malam nisfu Sya'ban ternyata ulama Syam berbeda pendapat. Dijelaskan ada dua pendapat terkait itu. Pertama, disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara jamaah di masjid. Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir menggunakan pakaian terbaik mereka, membakar dupa, bukur, dan pada malam itu mereka itikaf di dalam masjid. Ishaq bin Rahawai menyetujui atau tidak mengingkari apa yang mereka lakukan. Ia juga berkata, menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah bukanlah bid'ah. Pendapat ini dinukil oleh Harb Al-Karmani dalam kitab Masailnya. Kedua, dimakruhkan berkumpul di dalam masjid-masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat, berdoa dan menyampaikan kisah-kisah teladan, namun tidak dimakruhkan salat sendiri untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i, seorang imam, ahli fikih dan alimnya negeri Syam. Al-Qastalani, Al-Mawahib Al-Laduniyah, Juz 3, halaman 301. Demikian, di atas adalah dua pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Intinya, perbedaan pendapat ulama terkait teknis menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan sunnah dikerjakan secara berjamaah, sebagian lain memakruhkan secara berjamaah, namun jika pelaksanaannya sendiri tidak makruh. Wallahu a'lam.